Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 Februari 2022 dengan judul Kristus mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Dia. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena kebaikan dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus mengajar kita memanggil Bapanya Bapa kami. Dia tidak malu memanggil kita saudara-saudara. Ibrani 2 ayat yang ke-11. Hati Juru Selamat itu begitu sedia dan ingin sekali menyambut kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga dalam kata-kata pertama yang harus kita gunakan untuk mendekati Allah, Dia menetapkan jaminan hubungan ilahi kita, Bapa kami. Ini adalah pengumuman dari kebenaran yang ajaib itu, begitu penuh dengan dorongan dan hiburan, bahwa Allah mengasihi kita sebagaimana Ia mengasihi anaknya. Dunia yang diklaim setan dan yang telah diperintahnya dengan kelaliman oleh pencapaian anak Allah yang sangat luas, telah diliputi kasih-Nya dan dihubungkan kembali dengan takhta Allah. Ketika kemenangan dipastikan, kerubim dan serafin dan rombongan besar malaikat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia-dunia yang tidak berdosa menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah anak domba itu. Mereka mengembira karena jalan keselamatan telah dibuka kepada manusia yang berdosa dan bumi akan ditebus dari kutuk dosa. Betapa lebih gembira seharusnya orang-orang yang merupakan sasaran kasih yang begitu ajaib itu. Langkah pertama dalam mendekati Allah ialah mengetahui dan mempercayai kasih yang Dia miliki untuk kita. Karena dengan mendapatkan kasih-Nya, kita dibawa kepadanya. Penghayatan kasih Allah akan membuang sifat mementingkan diri. Dengan memanggil Allah Bapa kita, kita mengakui semua anak-anak-Nya sebagai saudara-saudara kita. Kita semua adalah sebagai dari jaringan besar umat manusia. Semua anggota satu keluarga dalam permintaan kita. Harus kita masukkan sesama manusia seperti diri kita. Tidak seorang pun dibenarkan berdoa meminta berkat untuk dirinya sendiri. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 118 dan 120. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Dan sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga semangat kepada kami untuk melakukan segala tugas pekerjaan kami di hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Yesus mengajar kita memanggil Bapanya Bapa kami. Dia tidak malu memanggil kita saudara-saudara. Hati Juru Selamat itu begitu sedia dan ingin sekali menyambut kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga dalam kata-kata pertama yang harus kita gunakan untuk mendekati Allah, Dia menetapkan jaminan hubungan ilahi kita, Bapa kami. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar biarlah pemerintah kami dapat menjalankan segala tugas tanggung jawab mereka boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan berikan sukacita di dalam pelayanan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat melayani dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan penginjilan mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Mereka juga membutuhkan hikmat dan pengetahuan sorga agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada dalam penjara, Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita juga kepada mereka. Yang berulang tahun, para pendengar yang setia, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan, biarlah mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.